Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan lanjut belajar tematik ya di tema 6, subtema 3 di pembelajaran 2. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semuanya, di pembelajaran 2 ini ya, ada beberapa muatan pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, muatan pelajaran SPDP ya. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah muatan IPA. Nah, anak-anak semuanya, silahkan kalian buka buku tematiknya ya di halaman 94 sambil diperhatikan dan didengarkan ya. Macam-macam reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Kemudian ada bermacam-macam reklame ya. Pertama, ditinjau dari tujuannya. Reklame terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil ya. Nah, reklame komersil ini adalah reklame yang bertujuan untuk mencari keuntungan ya. Kemudian reklame non komersil adalah kebalikannya, dia tidak mencari keuntungan. Kemudian ditinjau dari sifatnya. Nah, reklame terdiri dari reklame peringatan ya, kemudian reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Kemudian ditinjau dari jenis atau medianya. Nah, ini reklame terdiri dari reklame audio ya. Nah, reklame audio ini adalah reklame yang bisa didengar ya. Kemudian reklame visual. Nah, ini reklame yang dapat dilihat atau yang berupa gambar. Kemudian yang terakhir adalah reklame audio visual. Nah, ini adalah penggabungan dari reklame audio dan reklame visual. Nah, ini reklame yang bisa dilihat dan didengar. Nah, ini bisa kita lihat contoh reklamenya yang ada di dalam televisi ya. Kemudian reklame media visual ya, ini dibagi lagi menjadi dua jenis ya berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat oleh orang secara jelas. Kemudian reklame di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang. Misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan ya. Nah, contoh reklame media visual banyak ya jenisnya. Yang pertama baliho, kemudian ada yang namanya billboard, spanduk, kemudian poster, brosur, dan katalog. Nah, kita akan mempelajari beberapa jenis reklame ya, terutama reklame media visual ya. Nah, ini kita bisa melihat contoh beberapa reklame ya di halaman berikutnya ya. Ini ada baliho ya, kemudian billboard, spanduk, kemudian poster, brosur, dan katalog. Yang pertama poster ya. Nah, ini poster adalah reklame berupa selembar kertas dengan ukuran lebih besar yang berisi informasi disertai gambar yang menarik. Poster biasanya diletakkan dan dipajang di tempat umum atau tempat yang sudah disediakan. Di dalam poster terdapat judul poster ya, kemudian nama penyelenggara, informasi terkait isi poster, dan kontak yang dapat dihubungi. Nah, ini contohnya. Contoh poster adalah novel coronavirus, ini salah satunya ya.
Judulnya adalah novel coronavirus. Kemudian di bawahnya ini ada keterangan terkait informasi poster ya. Kemudian juga ada kontak yang dapat dihubungi. Kemudian reklame yang kedua adalah brosur ya. Nah, brosur ini adalah reklame berupa lembar kertas yang biasa dibagikan kepada masyarakat di jalan umum. Nah, ini biasa kita temukan ya kalau ada orang-orang yang memberikan selembar kertas ya. Nah, itu biasanya berupa reklame brosur ya. Biasanya menawarkan sebuah produk. Nah, ini ukuran brosur lebih kecil dari poster ya. Biasanya brosur disajikan dalam bentuk lembaran kertas yang memudahkan pembaca membawanya. Jadi ukurannya kecil ya, bisa dibawa lebih mudah oleh orang-orang yang menerimanya. Kemudian sama seperti poster juga, di dalam brosur terdapat judul brosur, nama penyelenggara, informasi terkait isi brosur, dan kontak yang dapat dihubungi. Nah, ini contohnya brosur mengenai makanan pizza ya, ini judulnya pizza. Kemudian di bawahnya terdapat isi brosurnya. Kemudian yang paling terakhir adalah kontak yang dapat dihubungi ya, delivery call us ya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia ya, menentukan gagasan utama dari teks yang didengar ya. Ini salah. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian tentang gagasan utama ya, atau bisa juga kita kenal dengan gagasan pokok atau ide pokok ya. Nah, gagasan utama ini dapat ditemukan dari teks yang kita dengar. Nah, sebelumnya kita mencari gagasan utama dari teks yang kita baca ya. Nah, kali ini kita mencari gagasan utama dari teks yang kita dengar. Nah, gagasan utama ini dapat terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Kemudian langkah-langkah dalam menemukan gagasan utama ya dari teks yang dibacakan. Yang pertama, dengarkan teks yang dibaca dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, catatlah kalimat utama yang kamu peroleh dalam teks yang dibacakan. Yang terakhir, tentukan gagasan utama dari kalimat utama tersebut. Kemudian kita lanjut di muatan IPA ya, ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Sebelumnya juga kita sudah mempelajari masa pubertas ya. Nah, ini pengertiannya kita ulang kembali. Masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Perubahan pada masa pubertas dikendalikan oleh hormon tubuh ya. Nah, perubahan yang terjadi berupa perubahan fisik ya. Tidak hanya perubahan fisik tetapi juga perubahan perilaku dan pola pikir. Hormon dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu dalam tubuh. Nah, hormon yang dihasilkan laki-laki dan perempuan berbeda ya, sehingga perubahannya pun berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya laki-laki mengalami tumbuh kumis ya, sedangkan perempuan tidak. Nah, itu tadi ya beberapa muatan di pelajaran ya, di pembelajaran 2. Nah, sekarang silakan kalian latihan di rumah. Yang pertama, apa nama jenis reklame media visual pada gambar di halaman 96? Silakan kalian lihat gambar di halaman 96. Tentukan jenis reklamenya ya. Kemudian nomor 2, apa saja reklame yang sudah kalian lihat ya? Selama ini kalian pernah melihat reklame jenis apa ya? Silakan kalian kerjakan latihan nomor 1 sampai dengan 2. Demikian ya untuk pembelajaran 2 pada hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan jika masih ada yang belum paham ditanyakan ya. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.